Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Eka. Eka, bagaimana kabarnya? Tidak baik Bu, Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabarnya Eka tidak baik? antara saya merasa sangat bingung. Eh, Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Eh, Namun, apakah tidak enak atau mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Ya Bu, saya pikir juga begitu. Bisakah Eka jelaskan? Ya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya ya Bu. Kalau begitu Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Eka. Di sini Eka bisa bicara tentang semua yang Eka rasakan karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Eka bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Jadi begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Saya rasa tidak tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Eka menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Eka rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat saya menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat yang gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen sedang mengajar di kelas saya. Bisakah Eka contohkan ketika Eka tampil di depan kelas? Bisa, Bu. Selanjutnya, apa yang Eka lakukan ketika Eka merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Eka merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu, tetapi saya terus berpikir. Mungkin Eka berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang dikerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Eka bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana cara agar bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Eka sudah memahami masalah yang Eka alami, yaitu bagaimana Eka bisa presentasi dan tidak gugup lagi dalam menjawab pertanyaan dosen.
Ya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagaimana keinginan Eka? Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Eka sudah punya cara untuk mengatasi masalah Eka tentang percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Eka menjadi apa yang membuat Eka merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Eka sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasa belum sih, Bu. Jika mencobanya saja belum, lalu apakah Eka bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri, presentasi yang dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apakah kira-kira rencanamu yang sementara sebagai pegangan untuk tindak selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri, dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus. Eka sudah tahu apa yang harus Eka lakukan. Sebelum pembicaraan kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan Eka? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Eka akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Eka presentasikan. Kedua, Eka berpenampilan rapi sehingga Eka merasa lebih percaya diri, dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Eka akan yakin untuk melakukan itu? Iya, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang Eka akan sampaikan atau tanyakan? Mungkin tidak ada, Bu. Saya kira cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda? Bu, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.